Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wal ani amma ba'd. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini, di malam Jumat Barokah ini, di malam Jumat ini, kita masih diberkatkan oleh Allah SWT untuk bersama-sama mengkaji dan belajar tentang akidah al-Islamiyah dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, yang dibahas tentang pemahaman-pemahaman yang wajib untuk diluruskan, karena apa yang dalam kitab ini sebenarnya menalar dan memberikan pemahaman kepada kita bagaimana sebenarnya kita harus berpikir di dalam apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mari kita di dalam memulai kajian ini kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a 'ala al-huda wa dalalata 'ala khair ibtigha wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Wal muallif Sayyid Abu Muhammad bin Al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'auni fid dharain amin. Ila anggal, pada malam hari ini kita akan bahas tentang apa itu bid'ah hasanah dan apa itu bid'ah sayyi'ah. Jadi kategori bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, secara bahasa sesuatu yang baru, yang memang tidak pernah dijalankan dan dilakukan oleh Nabi. Namun sejatinya sesuatu yang baru itu sangat sekali banyak yang tidak diajarkan oleh Nabi, atau bahkan bukan diajarkan, ya, tidak diamalkan oleh Nabi di zaman itu. Karena memang di zaman itu belum terjadi sesuatu yang membutuhkan tentang hal itu. Lah kemudian dengan bergesernya zaman, berubahnya dan berkembangnya Islam, maka bermuncullah, ya, suatu perbuatan-perbuatan, ya, yang tidak ada di zaman Nabi. Namun bukan berarti, ya, apa yang baru itu pasti adalah sesuatu yang jelek. Makanya di sini beliau Syekh Muhammad bin Al-Maliki beliau menerangkan, wa inna minal ad-da'iya aulaika alladziina yansibuna anfusahum ila salafus salih. Sesungguhnya di antara orang-orang yang mengaku merekalah yang telah menisbatkan diri mereka kepada salafun salih. Jadi ada yang mengaku sejatinya yang salafun salih adalah mereka. Yang dikatakan salafus salih itu diri mereka. Ada yang menyandarkan dan mengaku dirinya adalah salafun salih. Faqamu yad'una ila salafiyyah fi hamajiyatin juhala wa asabiyatin umya bi'uqulin aqimah wa afhamin saqimah wa sudurin sakimah. Namun mereka dalam pengakuannya itu mereka mengajak kepada salafiyah, ajaran yang disebut dengan salafiyah, yang disusupi dengan ajaran-ajaran yang bersifat ta'asubiyah, fanatik, buta, dan dengan kedangkalan pemikiran-pemikiran yang memudahkan mereka tersesat dan mereka menyalahkan orang lain. Wasudurin dhayyikah tuharibu kulla jadid. Bahkan tidak sedikit mereka memiliki pemahaman, ya, hati yang sempit, pemikiran yang sempit, yang menyerang segala hal yang sifatnya baru. Pokoknya sifat segala hal yang baru itu mereka pertentangkan dan mereka jadikan itu suatu yang masalah, sehingga langsung dicap sesuatu yang baru itu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Karena berdalih tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW.
wa tanakkara kullu mukhtara'in mufid. Bahkan mereka mengingkari segala hal yang baru yang dibuat-buat, yang mana itu sebenarnya adalah sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Bahkan secara sosial itu sangat dibutuhkan. Bid'ah wa annahu bid'ah, dengan hanya satu alasan, dengan mengatakan hal tersebut adalah bid'ah. Wa anna kullu bid'atin dhalalah duna tafriq. Bahwasanya setiap hal yang baru yang bid'ah itu pasti sesat tanpa dibeda-bedakan, tanpa dipisah dan diperinci baina anwa'il bid'ah, di antara macam-macam dari bid'ah. Ini yang harus kita pahami. Ma'anna ruha syari'ah al-islamiyah tujibu 'alaina an numayyiz baina anwa'il bid'ah. Bahwasanya inti dari syariat Islam itu mewajibkan kepada kita untuk membeda-bedakan, untuk memilah-milah antara macam-macam bid'ah. Ini harus dipahami, karena dari ruhnya inti syariat itu kita diwajibkan, bukan hanya sekedar sunnah, wajib untuk bisa membedakan mana yang bid'ah hasanah, mana bid'ah yang sayyi'ah. Sehingga kata Abu Yasir Muhammad bin Al-Maliki, sungguhnya di antara macam-macam bid'ah itu ada bid'ah yang baik, baru tapi baik. Ada baru itu jelek. Dan ini semuanya dibutuhkan al-aqlun nayyir wan nadharul tsaqib. Ini dibutuhkan dengan akal yang cemerlang dan pandangan dan persepsi yang betul-betul mendalam. Harus dipikirkan dan diteliti lagi, sehingga nanti harus satu dengan yang lain, tidak bisa langsung kita vonis semua yang baru itu pasti salah. Wa hadza mahaqqul ulama usul min salafi hadhihi ummah. Inilah yang telah ditahqiq, dikuatkan dan dicetuskan, dipastikan oleh para ulama usul dari para generasi dahulu dari para ulama radhiyallahu anhum, seperti Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam, Wan Nawawi, Wasyuyuti, Wal Mahalli, Ibnu Hajar. Ini semuanya mengatakan tidak semua hal yang berbau bid'ah itu pasti dilarang. Ya. Wal haditsun nabawi yufassil ba'daha ba'dan, dan perlu dipahami, dan hadis-hadis dari Rasulullah SAW itu semuanya mentafsirkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Nanti antar satu hadis dengan hadis yang lainnya ini, itu saling memberikan pemahaman dan saling mentafsirkan satu sama lain, dan tidak bisa dijadikan satu hadis ini jadi patokan hukum. Kadangkala nanti harus dilihat dari hadis-hadis yang lain yang mungkin ada sedikit secara lafaz itu ada kontradiksi. Maka dalam ilmu hadis, ketika secara lafaz itu ada kontradiksi, maka di sini harus dicarikan solusi. Para ulama sudah menjadikan solusinya. Bagaimana caranya? Yang pertama, digabungkan di antara satu hadis ini dengan hadis yang lain harus digabungkan. Mungkin enggak kalau antara dua hadis yang sepertinya kontradiksi untuk digabungkan, dijadikan satu pemahaman yang tidak ada di situ menafikan hadis yang lainnya. Kalau tidak memungkinkan untuk tidak memungkinkan untuk digabung, maka harus dilihat konteksnya, mana yang lebih umum, mana yang lebih khusus. Maka otomatis yang lebih khusus ini yang lebih dikuatkan untuk dijadikan dalil. Sedangkan yang umum, maka ini sifatnya umum, berarti ini ditaksis, dikhususkan dengan dalil yang lebih khusus. Seperti itu caranya. Seperti seperti dalam hadis, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ini kan sifatnya umum. Ya, dalam Al-Qur'an wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan, ada satu ayat yang contohnya sifatnya umum, yang tidak pemahamannya itu tidak semua pasti seperti itu. Contohnya di sini Al-Qur'an wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan dari air, dari unsur air segala sesuatu. Kulla syai', dan pakai lafaz kulla syai'. Apakah sekarang kita logikakan dan kita comparekan dengan realitanya, apakah segala sesuatu itu atau ciptaan Allah itu pasti semuanya berasal dari air? Pasti jawabannya tidak, karena di situ ada ciptaan Allah yang tidak
buat dari unsur air. Apa? Contohnya iblis, setan. Mereka diciptakan dari api. Malaikat juga seperti itu. Berarti tidak ada di situ unsur air. Berarti ayat ini masih umum. Yang perlu dijelaskan dan ditafsirkan. Berarti kullanya di sini bukan maknanya untuk semuanya, tapi lil ba'di, menunjukkan sebagian. Dan sesungguhnya dari kami telah menciptakan dari air sebagian dari segala sesuatu, dari apa yang ada di alam semesta ini. Begitu cara memahaminya. Itu harus dipahami secara bahasa dengan baik. Kalau yang tidak ngerti bahasa, pasti kulla itu taunya pasti artinya semuanya. Padahal tidak lafaz kulla ya itu tidak semuanya berartikan semuanya. Wala budda minan nazar ilaiha nazatan wahidah mutakam. Maka di sini harus dilihat, dijeli dan diteliti lagi dengan penelitian yang sempurna. Wala budda min tafsiriha bi ruhi syari'ah wa mafhumiha muttafaq alaih min ahli nazar. Dan harus ditafsirkan, dijelaskan dengan ruhnya syariat. Artinya bukan hanya secara lafaz, harus betul-betul ke akar-akarnya pembahasannya. Jangan dibahas secara lafaznya saja dalam memahami suatu hadis atau dalil, gak cukup itu. Maka harus dikoncek, misalnya bahasa Jawanya dikonceki atau kita dalami secara sampai ke akar-akarnya. Maka biasanya dalam tafsirkan ada sababun nuzulnya bagaimana. Maka dalam hadis pun juga seperti itu. Ya, dari perawinya bagaimana. Nah, itu kan apalagi dalam hadis kan ada hadis yang sahih, hasan, ada yang dhaif, maka otomatis yang sahih ini yang lebih berhak menjadi untuk menjadi hukum, sandaran hukum daripada hadis yang di bawahnya. Maka harus semuanya harus diteliti seperti itu. Walidha najid katsiran hadis syarifah tahtaj tafsir ila aqlin aqil wa fikr sagim. Maka di sini kata Abu Yasir Muhammad bin Al-Maliki yang beliau adalah sosok ahli hadis, pakarnya hadis, maka beliau berpendapat sangat banyak sekali kami temukan dari hadis-hadis yang mulia yang masih membutuhkan untuk dijelaskan, ditafsirkan dan diuraikan lebih lanjut dengan akal cemerlang dari orang yang ahli berfikir dan ahli meneliti. Wa fahmillahi wa qalbin dhaik. Ya, harus juga dipahami dengan kepahaman yang layak, dengan hati yang betul-betul punya sifat zauq, punya perasaan yang kuat tentang memahami arti dari suatu hadis, ya. Bukan hanya tekstual saja, enggak butuh. Bahkan kadang-kadang tekstualnya seperti itu, tapi ternyata pemahaman tidak sama dengan tekstualnya. Jadi kita ada ucapan ya secara lafaz itu seperti menyuruh, padahal itu maknanya melarang. Seperti ada orang tua yang ketika melihat anak kecil itu naik pohon, manjat pohon, maka otomatis tertulis kalau kita ucapkan ada tulisannya teruskan kamu naik. Ketika dilafadzkan dituliskan seperti ini perintah, padahal ketika nyatanya kalimat teruskan naik ini merupakan kalimat yang menunjukkan larangan. Makanya tidak serta-merta tekstual itu menunjukkan kepada pemahaman. Jadi harus berhati-hati. Maka bagi orang-orang yang tidak mampu memahami ini semuanya, ya kita serahkan kepada ahlinya. Jangan kita mentafsiri sendiri. Ini bahaya. Kalau kita memahami Al-Quran itu dengan pikiran kita sendiri, apalagi hanya bermodalkan tarjamah, maka ini pasti tidak untuk mengarah kepada kebenaran itu jauh. Pasti banyak akan menemui kesalahan dan kefatalan dalam memahami apa yang dimaksudkan dalam Al-Quran ataupun hadis. Dan ini harus betul-betul jeli. Fayura'i ahwal ummah wa hajat wa yusairuha fi hududil qawaid syar'iyyah wa nusul qur'aniyyah wa nabawiyyah allati la yajuzul khuruj anha. Wa min amthil dzalika hadzal hadits. Ini sampai dicontohkan di sini lagi Abu Yasir Muhammad mengatakan ada satu contoh hadis yang sering digunakan dalam berargumen dan dijadikan dalil sebagai
hadis yang bahwasanya setiap yang tidak diajarkan sama Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi, pasti itu sesat. Hadisnya pakai hadis yang sangat fenomenal yang pasti kita banyak dengar. Apa itu? Kullu bid'atin dhalah. Setiap hal yang bid'ah pasti sesat. Maka dari pemahaman ini, ya, fala budda minal qaul innal murad bidzalikal bid'ah sayyi'ah allati dakhul tahta asl. Maka di sini harus dipahami yang dimaksud ucapan Nabi ini adalah bid'ah yang tidak baik, bid'ah yang jelek, yang tidak masuk di bawah, ya, urusan syariat, yang inti, yang pokok. Nah, ini harus dipahami. Ini maksudnya Rasulullah mengatakan ini adalah mengarah kepada bid'ah yang tidak baik, ya, bukan bid'ah yang baik. Kalau bid'ah memang nggak diajarkan sama Nabi, kayak seperti kita kumpul bersama-sama, kemudian kita mengenang jasa orang-orang dahulu dari para pahlawan, orang yang berjasa. Mungkin di zaman Nabi belum melakukannya, tidak melakukannya. Namun ketika kita berkumpul tadi untuk tujuan yang baik, otomatis ini secara syariat, ya, secara syariat tidak dilarang. Walaupun sejatinya tidak pernah ada di zaman Nabi, misalkan seperti itu. Karena syariatnya kan nggak ada mengatur secara detail perilaku orang, perbuatan orang. Yang diatur sama syariat itu hanya apa yang poinnya apa, ini mengarah kepada apa, itu yang nanti menjadi hukum. Untuk caranya bagaimana, ini kata syariat kadang tidak sama sekali tidak menentukan, terkadang sangat secara umum saja. Maka harus dipahami juga secara detail. Wa hadza takyid warid fi ghairi hadzal hadis ka hadis la salata li jari masjid illa fil masjid. Ini seperti ini juga datang, ya, fi ghairi hadzal hadis, bukan pada hadis itu saja. Banyak hadis yang semisal itu, seperti ada hadis yang seperti contohnya la salata li jari masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi orang yang berdampingan rumahnya dengan masjid kecuali dia sholatnya berada di masjid. Bagaimana kiranya kalau kita hanya berpatokan pada hadis ini? Jadi setiap orang yang dekat dengan masjid, maka ketika dia melaksanakan sholat fardunya berada di rumah, maka sholatnya tidak sah. Berapa banyak orang berdosa karena ini? Bagaimana kalau kiranya dia karena sibuk bekerja, sibuk mengajar, sibuk, apakah harus dia pulang dahulu untuk mengerjakan sholat di masjid yang dekat rumahnya? Bagaimana kiranya memahami di sini? Nah, ini harus kita ambil hadis ini, ya, bahwasanya hadis ini maksudnya bukan untuk sesuatu yang sifatnya pelarangan. Artinya tidaklah layak, tidak afdol, tidak utama bagi orang yang rumahnya sangat dekat dengan masjid, kecuali yang paling layak, yang paling afdol dia sholatnya berada di masjid. Artinya pahala, dari segi pahalanya orang yang berdampingan dengan masjid ketika dia sholatnya di dalam rumah, maka perbandingannya lebih utama mana? Ya jelas lebih utama orang yang berada di dekat masjid untuk sholatnya berada di dalam masjid. Begitu cara memahami hadis salah satunya. Tidak serta-merta hadis ini akhirnya dijadikan sulit semuanya. Jadi orang-orang yang berada di dekat masjid semuanya banyak berdosa kalau kita jadikan ini dalil. Ya, seperti banyak hadis juga, la sholata bi hadri ta'am, tidak boleh sholat, ya, ketika berada di sisi makanan. Jadi kalau misalkan kita sudah ada makanan, lihat makanan di samping kita ada makanan, maka hukum sholatnya tidak sah. Apakah seperti itu? Ini kan gambarannya seperti tidak ada sholat. Artinya tidak boleh menjalankan sholat ketika sudah ada makanan datang. Apakah seperti itu? Tidak. Ini maksudnya juga menunjukkan tidaklah orang itu dianggap sempurna sholatnya sampai ketika dia datang makanan itu, kecuali dia menyantap makanan itu baru sholat. Itu cara memahaminya. Artinya ketika sudah ada makanan datang, ya kita makan dulu baru sholat. Itu lebih utama daripada kita mendahulukan sholat baru makan. Supaya apa?
supaya kita betul-betul sempurna kekhusyukannya, sehingga kita ketika sholat ya tidak sampai memikirkan makanan. Ini juga hadis Allah la yu'min wallahu la yu'min wallahu la yu'min. Bagaimana itu kiranya? Kalau secara letterlek demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidak beriman. Maka ditanya oleh para sahabat, maksudnya apa ya Rasulullah? Yang tidak beriman itu man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu, yaitu yang mana tetangganya tidak merasa aman akan perbuatan baik, buruknya. Ya. Ketika ada tetangga yang merasa terganggu dengan ulahnya, dengan tingkahnya, dengan lisannya, maka dikatakan sama Rasulullah, wallahi la yu'min. Orang yang seperti itu kategorinya tidak beriman. Loh, apakah langsung kita vonis orang itu kafir? Nah, jelas ini pemahaman yang salah dan fatal. Ini juga pemahamannya artinya tidaklah sempurna iman seseorang yang dia mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Muhammad, namun dia tidak meneladani apa yang diajarkan oleh Allah dan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, sehingga dia itu selalu mengganggu tetangganya dengan perbuatannya, dengan lisannya dan sebagainya. Itu maksudnya, bukan sekali lagi kata-kata tidak beriman ini langsung divonis kafir. Ada hadis juga yang lain, la yadkhulul jannah qattat, tidak akan masuk surga orang yang qattat nawam, orang yang suka mengadu domba. Ada hadis juga, oleh dukhul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi dan orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ya, maka di sini para ulama mentakwil, mereka menjelaskan bahwa itu semuanya hadis tidak boleh diartikan secara letterlek atau secara lafaz tekstual, namun harus difahami yang dimaksud dari hadis itu semuanya. Dia orang yang kategori tersebut tidak akan bisa masuk surga dengan porsi yang unggulan, porsi pertama, nomor pertama, nggak mungkin, karena dia masih menanggung dosa. Ya, namun selama iman itu ada di dalam dadanya, maka seberat apapun dosanya, dia tetap pasti masuk yusur. Itu sudah divonis sama Nabi, sudah dikatakan secara rinci, selama ada dalam diri seseorang itu iman, maka pasti dia masuk surga, walaupun dia punya maksiat. Maksiatnya apa? Ya seperti besarnya dia punya dosa, seperti dia durhaka, adu domba dan sebagainya. Itu. Dan takwil ini banyak sekali, bukan hanya takwil ini, bahkan dalam Al-Quran pun ditakwil, wajib ditakwil. Banyak sekali para ulama generasi salaf, bahkan dari para generasi sahabat juga mentakwil dari ayat-ayat yang ada. Jadi takwil itu bukan suatu yang dianggap salah atau sesat. Ya. Dan memang dibutuhkan supaya pemahaman orang yang memahami itu tidak secara brutal atau sampai salah sasaran. Ini bahaya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti misalkan ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar dan insyaallah akan secepatnya kami jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.